Oke teman, untuk mendapatkan hasil bonsai yang istimewa, kita jangan takut untuk memotong ya teman ya. Jangan takut untuk memotong dan pikir dulu dengan matang-matang ya teman ya. Oke, seperti ini bahan bonsainya sebelum kita konsep ya teman ya. Sebelum saya konsep, bahannya masih acak-acakan seperti ini. Seperti apa setelah saya konsep ya teman ya, tentunya lebih istimewa. Oke. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Satrio Baca Channel semuanya, sahabat bonsai mania semuanya, salam satu hobi, salam bonsai mania Indonesia. Buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung Satrio Baca Channel dengan cara tonton, like, komen, bagikan, dan subscribe. Oke teman, kali ini saya akan melakukan konsep yaitu pemotongan bahan bonsai ya. Untuk kawan-kawan pemula semuanya, simak videonya supaya kawan-kawanku bisa mengikuti cara ini kalau kawan memiliki bahan bonsai yang hampir sama dengan karakter seperti ini ya teman ya. Oke, untuk memotong kita jangan takut memotong ya teman ya. Kita jangan takut memotong, namun sebelum memotong pikirkan dulu dengan matang-matang ya. Pikirkan dengan teliti ya sebelum memotong supaya kawan tidak menyesal setelah dipotong ya. Tentunya kita harus berpikir yang jernih dulu untuk menentukan cabang yang akan dibuang, cabang yang akan dipotong ya teman ya. Karena kalau kita tanpa berpikir panjang langsung kita potong, nanti akan menyebabkan penyesalan di kemudian hari ya teman ya. Jadi kita mengkonsep bahan bonsai, kita harus teliti cabang mana yang akan kita butuhkan dan cabang mana yang akan kita buang ya teman ya. Contohnya seperti ini ya teman ya, saya potong karena ini terlalu tinggi ya teman ya. Jadi tetap simak kawanku, untuk kawan-kawan pemula semuanya. Nah, nanti kita tentukan mana yang harus saya buang ya teman ya. Mana yang harus kita buang, kita tentukan. Nah, seperti ini ya teman ya. Yang tadinya terlalu acak-acakan dan sekarang jadi terlihat lebih rapi dan keren ya teman ya. Jadi keren seperti ini, mantap. Oke, mantap. Berikutnya ini ada bahan bonsai sisir ya teman ya. Ini rencananya buat gaya bunjin ya. Dan ini akan saya potong, ini kering ya teman ya. Ini kering terlalu panjang, nantinya ini mau saya bikin keringan, namun saya potong pendek seperti ini supaya tidak terlalu jangkal ya teman ya. Nah, ini rencananya bikin bonsai bunjin ya, kita potong. Nah, di sini ya teman ya. Nah, seperti ini. Untuk akar juga perlu kita potong, mana yang kita butuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan. Kita harus menyeleksi ya teman ya. Kita harus menyeleksi dan kita harus berpikir dengan teliti ya teman ya, supaya tidak menyesal ya. Oke teman, nah kemudian ini ada akar yang perlu saya potong, kita potong ya teman ya. Untuk kawan pemula semuanya tetap simak ya caranya kita menentukan akar dan cabang atau batang yang harus kita pelihara dan yang kita buang ya. Nah, jadinya seperti ini ya teman ya, mantap. Berikutnya ini ada bahan bonsai sisir ya teman ya, ini ada banyak cabang. Dan kalau kita pelihara semuanya ini tentunya terlihat janggal ya teman ya. Walaupun nantinya di bonsai itu juga bisa kita perantingannya juga bisa kita atur, namun ini janggal dan saya harus menentukan pilihan dan memotong ini ya teman ya. Dan saya sudah menentukan pilihan dan tak takut memotong ya teman ya. Karena sudah saya jelaskan di awal, pikir dengan matang sebelum memotong supaya tidak menyesal, dan ini sudah saya pikir dengan matang ya teman ya. Dan hasilnya nanti biar lebih istimewa, lebih keren lagi ya teman ya. Nah, seperti ini ya teman ya, kita potong. Nah, tentunya kita harus membuang akar yang bagian atas ya. Ini ada akar yang di atas, ini juga perlu kita buang ya teman ya. Nah,
bagian potongan yang tadi ya, yang cabang besar tadi kita rapikan supaya tidak terlihat janggal bekas potongannya teman ya. Dan setelah ini biasanya saya lakukan pemahatan ya untuk bekas potongan gergaji. Ini saya lakukan pemahatan. Nah, jadinya keren seperti ini ya teman ya. Ada geraknya yang unik ya. Gerak dasarnya jadi terlihat meliuk-liuk. Dan ini ada akar yang di bagian atas saya buang karena ini akar tidak dibutuhkan ya teman ya. Karena perakaran yang di atas ini tidak dibutuhkan. Jadi kita harus memotong. Kita harus memotong akar yang tidak dibutuhkan dan yang mengganggu alur gerak dasar dari batang bahan bonsai kita ini ya teman ya. Jadi kita harus berani mengambil risiko dan berani memotong akar atau cabang atau batang yang tidak dibutuhkan. Nah, jadinya seperti ini ya teman ya. Jadi keren ya. Tentunya lebih rapi, lebih indah dan lebih unik. Dan liukannya juga lebih jelas ya. Dan untuk akar bagian bawah yang ini kan rencananya untuk posisi peletakan akar, jadi kita harus memotong. Dan ini terlalu tinggi ya, untuk batang atasnya terlalu tinggi. Kita harus memotong ya, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini mau dibikin kayak apa, tentunya kita harus memotong, harus berani memotong. Nah, seperti ini ya teman ya. Jadinya sudah terlihat rapi dan keren ya. Nah, sudah terlihat rapi dan keren, mantap. Berikutnya ini ada bahan bonsai rukem ya teman ya. Ada bahan bonsai rukem. Dan sebelum kita lanjut pemotongan dari bahan bonsai rukem ini, kita simak ke part berikutnya ya teman ya, untuk pemrosesan